Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kalkulus 2, program studi Pendidikan Matematika Universitas Muslim Maros. Nah, perkenalkan, nama saya Sita Mina selaku moderator dan rekan saya Indrawati sebagai pemateri pertama. Dan saya Nurlina sebagai pemateri kedua. Di video ini kami akan menjelaskan materi mengenai turunan fungsi komposisi, di mana rumusnya yaitu DH per DX sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Rumus ini tidak didapat begitu saja, dan saya mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan pembuktian materi tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan turunan fungsi komposisi. Turunan fungsi komposisi atau dalam kalkulus disebut dengan aturan rantai. Misal, kita punya fungsi Hx sama dengan FOG X sama dengan FGX. Nilai dari fungsi G kita substitusi ke dalam fungsi F. Artinya di dalam fungsi F itu terdapat fungsi lain yaitu fungsi GX. Seperti contohnya kita punya fungsi Fx sama dengan X kuadrat, kemudian Gx sama dengan X tambah 2. Berapa FOGX-nya? Nah, artinya fungsi Gx ini kita substitusi ke dalam fungsi Fx. Nah, seperti ini, X tambah 2 kuadrat. Nah, ini adalah fungsi komposisi. Nah, bagaimana jika fungsi komposisi ini mau kita lakukan diferensial? Nah, maka apa yang terjadi? Kita coba turunkan. Seperti ini. DH per DX. Dalam menurunkan kita gunakan aturan atau konsep limit. Kita tulis limit delta X mendekati 0 FOG X tambah delta X dikurang FOG X per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0 F G X tambah delta X dikurang F G X per delta X. Nah, kita buat bentuk seperti yang ini. Nah, kemudian yang ini, yang GX tambah delta X, kita akan ganti. Saya coba jabarkan. GX tambah delta X sama dengan Gx tambah delta G. Nilai dari Gx tambah delta X sama saja dengan Gx tambah delta G. Oke, jadi kita tulis limit delta X mendekati 0 F, nilai dari Gx tambah delta X yang di dalam sini kita ganti dengan yang ini, yang Gx tambah delta G. Kita tulis Gx tambah delta G dikurang FGX per delta X. Oke, seperti ini. Kemudian saya rapikan, saya tulis kembali seperti ini. FGX tambah delta G dikurang FGX per delta X. Maksud saya per delta G karena saya akan tambah dengan suatu suku yaitu delta G per delta X. Yang delta X yang ini saya tukar, saya pindahkan ke sebelah kanan, kemudian yang atas saya tambahkan dengan delta G dan yang di bawah juga saya tambahkan dengan delta G. Nah, ini kan bisa dicoret. Ini tidak merubah apapun. Seperti itu. Kemudian saya tulis lagi limit delta X mendekati 0 FGX tambah delta G dikurang FGX per delta G dikali GX tambah delta X dikurang GX per delta X. Perhatikan yang ini.
yang fgx tambah delta G dikurang fgx per delta G. Nah, yang ini kan yang ini. Oke, kemudian yang ini, yang delta G itu yang ini. Nah, mengapa bisa langsung seperti ini? Gx tambah delta X dikurang Gx. Kita ambil dari sini. Yang mau kita cari yaitu kan delta G-nya. Saya tukar dulu posisinya supaya lebih memudahkan. Gx tambah delta G sama dengan Gx tambah delta X, kemudian delta G sama dengan G X tambah delta X, yang Gx ini berada di sebelah kiri, kemudian mau kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi yang tadinya ini positif berpindah ruas menjadi negatif. Oke, jadi seperti ini. Kemudian yang dx ini tetap kita tulis dx. Selanjutnya limit delta G mendekati 0 f gx tambah delta G dikurang f gx per delta G dikali limit delta X mendekati 0 gx tambah delta X dikurang gx per delta X. Nah, yang perhatikan yang ini, yang limit delta X mendekati 0 sama saja dengan limit delta G mendekati 0. Jadi yang ini limit delta G mendekati 0, yang ini tetap kita tulis f gx tambah delta G dikurang f gx per delta G. Kemudian yang ini saya kalikan juga dengan limit delta X mendekati 0, gx tambah delta X dikurang gx per delta X. Nah, perhatikan yang ini. Ini kan bentuk dari turunan. Turunan dari siapa? Turunan dari G. Nah, yang di sebelah kiri ini kan juga turunan. Turunan dari fungsi f, di mana di dalamnya itu ada gx. Jadi, menjadi d fg per delta G dikali turunan dari fungsi G dg per dx. Nah, jadi jika ada suatu fungsi hx sama dengan f gx, maka dh per dx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Artinya dh per dx sama dengan turunan dari fungsi f-nya yang luarnya, yang ini, dikali dengan turunan dari fungsi yang di dalamnya, yang disubstitusi ke dalam ini. Jadi telah terbukti rumus dari turunan fungsi komposisi yaitu dh per dx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Itulah tadi penjelasan dari pembuktian rumus turunan fungsi komposisi, dan tak lengkap jika tidak ada contoh soal. Saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan contoh soal yang diberikan. Sekarang, saya akan menjelaskan contoh soal tentang turunan fungsi komposisi. Untuk menentukan turunan Y sama dengan 4X pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 dengan cara mengalihkan bersama ketiga faktor dari 4X pangkat 2 ditambah 5, kemudian mencari turunan polinom berderajat 36, tentulah sangat melelahkan. Cara yang mudah untuk menentukan turunan Y sama dengan 4X pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 adalah dengan menggunakan aturan rantai. Kita misalkan Gx itu adalah ini 4X pangkat 2 ditambah 5. Maka G aksen X-nya itu adalah 8X. Kemudian kita misalkan lagi Fgx adalah ini 4X pangkat 2 tambah 5 pangkat 3. Maka F aksen Gx-nya itu adalah
3 dikali 4x pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Maka Y aksennya adalah F aksen GX dikali G aksen X. Kita tinggal masukkan angkanya. F aksen GX itu adalah ini, berarti 3 dikali 4x pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 dikali G aksen X-nya adalah 8x. 3 dengan 8x itu bisa dikali, jadi 3 dikali 8x adalah 24x kali 4x pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Itulah tadi penjelasan materi mengenai turunan fungsi komposisi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.